Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah minggu keempat untuk statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas atau peluang, ya. Oke, ilmu mengenai probabilitas atau peluang itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 di Prancis. Itu sebenarnya dimulai dari perhitungan atau peluang yang banyak dilakukan pada saat itu adalah di meja judi. Jadi itu sebenarnya diprakarsai oleh tiga tokoh ini, yaitu Chevalier de Mer, Blaise Pascal, dan Pierre de Fermat. Nah, tiga tokoh inilah yang mengembangkan ilmu-ilmu tentang probabilitas atau peluang di abad ke-17 di Prancis. Nah, dalam teorinya, teori probabilitas itu ada beberapa istilah yang kita gunakan di sini ya. Nah, pertama adalah istilah yang namanya event ya. Event ini adalah mengenai eksperimen yang dilakukan ya. Jadi percobaan atau eksperimen yang dilakukan itu kita sebut sebagai event. Nah, lalu di dalam event itu ada yang namanya ruang sampel. Jadi kita melakukan suatu event itu nanti akan ada beberapa kemungkinan di dalamnya. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada suatu event itu kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, di dalam ruang sampel itu, maka ruang sampel yang muncul, ruang sampel yang terjadi, yang benar-benar terjadi, kan kalau di ruang sampel itu sebelumnya adalah kemungkinan dan yang benar-benar muncul pada saat eksperimen dilakukan itu kita sebut sebagai kejadian. Semua hal yang terjadi pada event tersebut itu kita sebut sebagai kejadian. Dan bila kita ambil satu titik di kejadian, itu kita sebut sebagai kejadian sederhana. Jadi event itu adalah sisi yang paling luasnya, suatu eksperimen. Di dalam eksperimen itu, semua kemungkinan yang akan dan bisa terjadi pada event tersebut disebut sebagai ruang sampel, dan kemungkinan atau hal-hal yang benar-benar terjadi itu disebut sebagai kejadian, dan satu kejadian itu disebut sebagai kejadian sederhana. Kita ambil contoh yang paling sederhana, misalkan kita akan melempar suatu koin ya, atau flipping the coin. Nah, event yang disebut sebagai event itu adalah eksperimen atau kegiatan pelemparan koin itu sendiri kita sebut sebagai event. Nah, ruang sampel artinya bila kita melempar suatu koin dan kita ambil, maka kemungkinan yang mungkin adalah kita akan mendapatkan sisi koin berupa angka dan sisi koin yang lain yaitu sisi koin yang berupa gambar. Ini adalah semua kemungkinan. Ya, artinya yang mungkin. Perkara nanti misalkan kita melempar koin munculnya angka semua itu beda cerita. Tapi kan kita akan menjabarkan semua kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi misalkan yang namanya kejadian itu misalkan kita melempar koin 3 kali dan hasilnya ternyata angka, gambar, dan gambar. Nah, itu yang disebut sebagai kejadian. Ya. Yang disebut sebagai ruang sampel adalah semua kemungkinan. Ya. Kalau kejadian itu misalkan kita melempar koinnya 2 kali, angka dan angka, bisa angka gambar atau gambar-gambar itu disebut sebagai kejadian. Dan yang disebut sebagai kejadian sederhana itu adalah misalkan kita ambil dari 3 lemparan itu kita ambil lemparan kedua menghasilkan gambar. Nah, itu artinya kita mengambil sampel dari kejadian itu, kita ambil satu, itulah yang disebut sebagai suatu kejadian sederhana. Nah, jadi di situ bagaimana kita melihat ruang lingkup dari ilmu probabilitas. Ya. Harap nanti bisa membedakan mana yang ruang sampel, dan mana yang kejadian, dan mana yang kejadian sederhana. Nah, contoh lagi, misalkan kita rolling the dice atau melempar dadu ya. Oke, kita misalkan ada 2 buah dadu di sini. Ada 2 buah dadu, satu dadu bersisi 6 ya, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 2 buah. Eventnya berarti kan pelemparan 2 buah dadu. Kan? Ruang sampelnya berarti mulai dari kemungkinannya 1, 1, 1, 2, sampai 1, 6, sampai 6, 6. Kemungkinan ada 36 kemungkinan ruang sampel, dan kejadiannya ini bergantung berapa kali kita melemparkan. Mungkin misalkan 1 kali hasilnya 1-1 atau hasilnya 1-2 atau 1-3, dan berapa kali kejadian sederhana itu adalah misalkan kita ambil satu sampel itu berapa hasilnya. Nah, secara definisi probabilitas itu adalah banyaknya cara kejadian terjadi
dari semua kemungkinan ya. Jadi probabilitas itu adalah kejadian yang terjadi dari semua ruang sampel ya pada suatu event. Nah, di sini sudah event itu adalah yang paling luas. Jadi dalam suatu event itu ada semua kemungkinan yang tercakup dalam ruang sampel dan yang terjadi itu namanya kejadian. Jadi jumlah kejadian yang terjadi dari semua kemungkinan ruang sampel pada suatu event ya. Jadi yang benar-benar terjadi hal yang terjadi dibagi dengan semua kemungkinannya pada event tersebut, itulah yang disebut sebagai probabilitas. Jadi misalkan ada kejadian A dengan ruang sampel S ya. Jadi ada suatu event, dia punya ruang sampel sebanyak S dan ada kejadian A. Maka peluang kejadian A itu dinotasikan sebagai P dalam kurung A. Dengan persamaan ya, PA peluang A itu adalah jumlah A, jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampelnya ya. Banyaknya cara terjadi kejadian A ya, artinya kejadian A itu terjadi berapa kali dibagi dengan semua kemungkinannya. Ya, jadi A itu ada berapa cara A itu bisa terjadi dibagi dengan semua kemungkinannya. Itu yang disebut sebagai probabilitas atau peluang terjadinya A. Oke, sebagai contoh, kita misalkan di sini di suatu kebun sawit ya, suatu pohon sawit itu punya 25 tandan buah segar. Ada satu pohon, di dalam pohon tersebut ada 25 tandan. Dan di dalam tandan tersebut ada 5 yang busuk dan sisanya yang matang. Berarti ada 5 yang busuk dan 20 yang matang. Lalu kemudian akan dipanen TBS secara acak dari pohon tersebut. Secara acak coba diambil pohonnya. Artinya apa di sini? Kita cek eventnya. Eventnya adalah panen TBS. Itu adalah event. Ruang sampelnya artinya adalah TBS yang busuk dan TBS yang matang. Karena kemungkinannya bila kita ambil panen kan kemungkinan cuma 2, busuk dan matang. Dan total yang busuk dan matang artinya semua totalnya itu adalah 25 TBS. Hingga NS jumlah S itu adalah 25. Jumlah ruang sampel ada 25. Kejadian pertama ya, kalau yang terambil itu TBS busuk dan jumlah TBS busuk itu ada 5 yang artinya N, B ini adalah N yang busuk itu sebanyak 5, maka peluang B, peluang terambil yang busuk adalah NB dibagi dengan NS. Jumlah yang busuk ada 5 dibagi dengan jumlah ruang sampel ada 25. 1/5 atau 0,2 atau 20%. Kemungkinan kita akan mengambil TBS yang busuk. Dan sebaliknya sisanya, bila yang terambil peluang terambilnya TBS matang, di mana TBS matang itu ada 20 atau NM sama dengan 20, maka peluang terjadinya M itu adalah 20 dibagi 25 atau 0,8 atau sekitar 80%. Yang artinya bila ditotalkan sama dengan 1. Nah, jadi dari situ adalah contoh bagaimana kita melihat peluang dari suatu event. Nah, probabilitas itu kemudian dijabarkan lebih lanjut. Ada beberapa jenis probabilitas yang bisa kita pelajari di sini. Pertama adalah probabilitas frekuensi. Ya, probabilitas frekuensi ini standar awal atau ilmu dasar, ilmu probabilitas dari suatu statistik, ilmu statistik yang mempelajari probabilitas. Yang pertama kali itu probabilitas frekuensi. Namanya saja sudah frekuensi, artinya ini bergantung pada jumlah kegiatan, ya, didasari pada jumlah iterasi atau jumlah pengulangan dengan jangka waktu yang sama. Biasanya ini basisnya itu pada sampel-sampel fisik. Ya, sampel-sampel fisik, jadi misalkan Anda melempar koin 1000 kali. Nah, itu kan pengulangannya 1000 kali, kemudian Anda dari 1000 kali itu berapa dapat angka, berapa dapat gambar, itulah nanti muncul namanya probabilitas frekuensi. Beda cerita dengan probabilitas yang kedua, yaitu jenis probabilitas subjektif atau probabilitas bias di sini. Probabilitas subjektif ini basisnya pada tingkat kepercayaan. Ini berbasis pada studi, ya, berbasis pada studi, pada penelitian-penelitian terdahulu. Dan ini tidak selalu terkait dengan sampel fisik. Jadi sampelnya belum tentu sampel-sampel fisik. Ya kan? Ini suatu kejadian yang biasanya didasari oleh data-data yang telah ada sebelumnya. Jadi kadang belum tidak harus dilakukan iterasi. Jadi kita tidak harus langsung melakukan percobaan. Nanti contohnya akan saya berikan, sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi yang banyak. Jadi itu ada dua jenis probabilitas ya, probabilitas frekuensi yang didasari pada jumlah pengulangan sehingga kita akan mendapatkan kemungkinan tersebut menjadi semakin semakin
dapat dipercaya hasilnya, atau juga bisa juga berdasarkan hasil studi yang termasuk dengan probabilitas subjektif. Oke, yang pertama ini adalah tentang probabilitas frekuensi, ya. Jadi misalkan kita melempar sebuah koin, ya, dari persamaan sebelumnya, bahwa kita tahu bahwa maka peluang munculnya sisi angka itu kan adalah 1/2 ya, karena koin ada dua kemungkinan, sisi angka dan sisi gambar. Jadi sehingga peluang munculnya sisi angka itu adalah 1/2 atau 50%. Nah, jika kita melempar koin tersebut sebanyak 1000 kali, ya, maka yang mungkin terjadi adalah sisi angka muncul itu setengah peluangnya dikalikan dengan frekuensinya 1000 kali. Maka kemungkinan sisi angka itu akan muncul 500 kali dan sisi gambar itu akan muncul juga sebanyak 500 kali. Ya, karena 1/2 dikalikan 1000. Inilah yang disebut sebagai probabilitas frekuensi. Ya, atau frekuensi terjadinya A, ya, sisi angka itu adalah peluang terjadinya A dikalikan dengan N atau jumlah iterasi jumlah kegiatannya. Ya, jadi misalkan sisi ini, ya, kita melempar koin, kemungkinan muncul angkanya setengah dan kita lempar 1000 kali, maka dalam 1000 kali itu kemungkinan muncul angka itu adalah sebanyak 500 kali. Berbeda cerita dengan probabilitas subjektif, ya. Kalau di probabilitas frekuentif tadi kan nilainya itu bisa kita dapat dengan melakukan percobaan tersebut secara berulang-ulang. Sementara untuk probabilitas subjektif kita misalkan di sini kita sendiri misalkan melakukan pengamatan selama 10 hari. Dari 10 hari kita catat, ternyata dari 10 hari itu yang hujan adalah 7 hari. Yang artinya bahwa di sini kita akan menduga bahwa kemungkinan besok hari, di hari ke-11 kita ambil bahwa kemungkinannya adalah 70%. Kemungkinan hujan yang kan berdasarkan data terdahulu. Ini sebenarnya hasilnya sudah sangat subjektif sekali. Gitu kan? Karena kita mengambil sampel 10 hari gitu. Lalu kita akan mencoba memprediksi untuk hari ke-11 gitu kan. Artinya kita melakukan meninjau probabilitas itu di masa depan gitu. Bukan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi bukan kalau di sebelumnya kan di frekuentif kita sudah melempar 1000 kali, kita lempar 1000 kali, kita lihat oh ternyata dari 1000 kali itu yang muncul angka 500, muncul gambar 500. Nah, itu artinya kan Anda melihat terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Sementara probabilitas subjektif, ini kan Anda berdasarkan 10 hari Anda tinjau, lalu Anda mencoba memprediksi melihat peluangnya di hari ke-11. Gitu, berdasarkan apa yang sudah Anda tinjau 10 hari sebelumnya. Itu saja sudah bisa dibilang subjektif ya. Artinya itu benar-benar berdasarkan prediksi Anda. Belum lagi muncul yang namanya nanti ada bias. Bias misalkan ada BMKG. BMKG melakukan studi. Dia menunjukkan hasil BMKG, mungkin karena alatnya lebih canggih dan ilmunya yang lebih kompleks, sehingga dia mengeluarkan pendapat juga bahwa di hari ke-11 bukan 0,7 loh. Di hari ke-11 itu 0,6. Mungkin hasil studinya bukan hanya 10 hari, tapi mungkin dia sudah bertahun-tahun melihat prediksi berulang. Dia prediksi bahwa hari ke-11 itu ternyata 0,6. Lalu kemudian BMKG juga mengeluarkan hasil studi lagi. Pada hari ke-12, dia akan tidak hujan dengan kemungkinan 0,9. Oh, makin bias lagi kan. Artinya apa? Bahwa di sini ada hasil probabilitas itu benar-benar tidak bisa dilihat berdasarkan kejadian yang ada gitu. Kejadian yang ada itu hanya menjadi suatu acuan gitu. Makanya disebut sebagai probabilitas subjektif. Jadi benar-benar bergantung pada Anda, tingkat kepercayaan Anda percaya yang mana gitu kan. Anda mau percaya yang mana, itulah yang kemungkinan ini kan nanti Anda menjadi tujuan. Oh, saya karena menurut saya 70% saya bawa payung. Tapi menurut BMKG hanya 60%. Bahkan di hari ke-12 dia tidak akan hujan, kemungkinan tidak hujannya 90%. Nah, ini kan jadi sebenarnya itu adalah kegiatan yang Anda ambil atau output dari suatu probabilitas ini itu kan nanti menjadi tingkat kepercayaan Anda. Anda percaya pada yang mana gitu kan. Nah, di sini kan hasil pengamatan kita itu mengalami bias dengan hasil studi oleh pihak lain yang lebih terpercaya. Sehingga untuk menyelesaikan ini butuh metode yang lebih kompleks. Sebenarnya bisa diselesaikan. Kita mau memilih yang mana di antara tiga ini bisa, tapi ini tidak kita bahas di kuliah ini. Itu akan masuk ke namanya complex decision tree. Itu tidak kita bahas di sini. Tapi di sini saya hanya menjelaskan bahwa perbedaannya
tadi antara probabilitas frekuentif dan juga probabilitas subjektif di sini. Nah ini, jadi untuk probabilitas subjektif itu adalah bila Anda kemungkinannya 0 atau 0% itu artinya mustahil terjadi, bahwa 1 atau 100% itu adalah pasti terjadi. Nah, biasanya kita bergerak di antara situ kan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang 0% dan 1% gitu. Jadi ini adalah suatu tingkat kepercayaan di sini. Nah, bila kita tadi bicara dengan jenis probabilitas, karena kita coba masuk lebih dalam mengenai jenis kejadian ya. Jenis kejadian itu yang pertama adalah kejadian saling lepas ya, atau kejadian independen. Ya, ini adalah bila suatu peluang, suatu kejadian tidak bergantung pada kejadian sebelumnya, ini saling lepas ya. Jadinya adalah misalkan ini ada dua kejadian, tapi kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak saling berkait, sehingga peluang di kejadian pertama dan peluang di kejadian kedua itu tidaklah saling berkaitan pula. Jadi peluang kejadian dua itu tidak bergantung pada kejadian pertama. Sebaliknya, bila ada dua kejadian dan peluang kejadian kedua itu terpengaruh oleh peluang kejadian pertama, maka itu kita sebut sebagai kejadian tidak saling lepas ya, atau kejadian dependen. Artinya suatu kejadian itu bergantung pada kejadian yang ada sebelumnya. Nah, jadi misalkan di sini ya, bila kita ambil sampel suatu diagram Venn ya, diagram Venn ini ada lingkaran A, lingkaran B, dan yang saling menyambung ini adalah A irisan B. Jadi di dalam sini ada nilai A dan nilai B yang sama. Nah, berdasarkan teori himpunan ya, ini kan bahwa jumlah A dan B, A saja dan B saja, A dan B yang tidak saling sama itu adalah jumlah A ditambah jumlah B dikurangi irisan A dan B. Ya, jumlah irisan A dan B. Sehingga secara peluang, maka peluang terjadinya A dan B, ya, total peluang A dan B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang terjadinya A dan B secara bersamaan. Ya. Nah, sehingga bila tidak ada, bila N, jumlah A irisan B, artinya nilai A dan B yang sama itu tidak ada, maka A dan B itu disebut kejadian saling lepas. Dan bila N, jumlah A irisan B itu ada nilainya, senilai X, maka A dan B itu kita sebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Artinya tidak saling lepas kenapa? Karena ada satu nilai yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, itu yang disebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Jadi kalau kejadian tidak saling lepas, bila kita diagramkan bentuknya seperti ini, tapi bila kejadian saling lepas, itu A dan B itu ada di dua lingkaran yang terpisah. Oke, kita ambil contoh di sini, misalkan ada kejadian saling lepas, artinya dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Ya, coba kita perhatikan di sini bahwa misalkan ada, sekarang masih di lahan sawit, ya, ada dua buah pohon sawit yang identik, dua buah pohon sawit yang sama persis. Setiap pohon itu memiliki 25 TPS. Jadi ada dua pohon, pohon A punya 25 TPS, pohon kedua, pohon B misalkan juga punya 25 TPS. Dan sama, di pohon A ada 5 yang busuk, 20 yang matang. Di pohon kedua juga sama, ada 5 yang busuk dan 20 yang matang. Nah, kedua pohon tersebut dipanen secara acak, ya. Dipanen secara acak. Nah, berapa peluang terambilnya TBS busuk dari kedua pohon tersebut? Nah, kan jadi TBS tersebut diambil secara acak. Nah, berapa peluang terambil dua-duanya busuk? Ya, kita ambil satu-satu dari pohon A1, pohon B1. Berapa kemungkinan kita akan mengambil dua-duanya busuk? Kita cek di sini ya. Ruang sampelnya apa? Di pohon 1 ada TBS busuk, TBS matang, totalnya 25. Sehingga N, S ya, jumlah ruang sampel di pohon 1 itu 25. Sama di pohon kedua, karena jumlah TBS-nya sama-sama 25 semua, jadi jumlah ruang sampel 2 juga 25. Oke, itu ruang sampelnya sudah kita jabarkan. Dan kita lihat dari kejadian. Oke, kita sekarang fokus ke pohon 1 dulu. Nah, jika kan pertanyaannya adalah kalau dua-dua terambil busuk, berarti di pohon 1 peluang terambil busuk berapa? Busuk ada 5, artinya jumlah yang busuk B1, N B1 itu ada 5, sehingga peluang B1, peluang terambil busuk di pohon 1 itu adalah jumlah B1, jumlah yang busuk di pohon 1 dibagi dengan jumlah ruang sampel di pohon 1, atau 5/25 atau 0,2.
Nah, di pohon kedua, jumlah terambil yang busuk juga sama, karena di pohon kedua juga ada 5 yang busuk, sehingga NB2 itu sama dengan 5, sehingga peluang terambil yang B, yang busuk di pohon kedua, itu adalah NB2 dibagi dengan NS2, atau 5/25, sama 0,2. Sehingga peluang terjadinya B1 dan B2 yang saling beririsan ya, artinya peluang terjadinya B1, B2 secara bersamaan itu adalah peluang B1 dikalikan dengan peluang B2 atau 0,2 dikalikan 0,2 atau 0,04 atau 4%. Kemungkinannya Anda akan mengambil dua-duanya busuk. Dari situ. Jadi misalkan Anda punya dua kondisi seperti ini, Anda ambil secara acak, berarti Anda akan dapat kemungkinan yang lebih besar itu matang dengan matang, atau ada satu matang, satu busuk, dan yang lain-lain. Karena peluangnya cukup kecil ya, Anda dapat dua-duanya busuk dari sini, sekitar 0,04. Ini kejadian saling lepas, artinya biarpun Anda mengambil di pohon 1 dan pohon 2 tidak saling mempengaruhi gitu kan, karena Anda mengambilnya secara acak gitu. Nah, beda cerita di sini. Kejadian tidak saling lepas ya, kejadian tidak saling lepas atau kejadian dependen. Jadi, nah kalau tadi sebelumnya sawitnya 2, sekarang sawitnya adalah 1 ya. Nah, ada sebuah pohon sawit, 1 sama 25 TBS, 5 busuk, 20 matang. Akan dipanen TBS acak dari pohon tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa peluang terambilnya TBS busuk pada pengambilan kedua? Ya, jadi bukan pengambilan pertama. Jadi, Anda misalnya ngambil 2 kali, secara berurutan. Pertama Anda ambil, dari pohon yang sama, hanya ada satu pohon, Anda ambil pertama, lalu kemudian Anda ambil yang kedua. Nah, peluang terjadinya yang kedua itu busuk, berapa? Itu kan? Sekarang sama, ruang sampel masih sama, ya. NS-nya tetap 25, ya, dari total 25 TBS ini, gitu. Nah, sekarang kejadian, pengambilan jika pengambilan pertama terambil busuk, ya, kalau kan kita tidak tahu pengambilan pertama terambil busuk, maka jumlah TBS busuk itu ada sama 5/25 ya, NB-nya 5, sehingga nih P1B itu artinya apa? Peluang yang kejadian pertama itu busuk, 1B itu kejadian pertama itu busuk, itu adalah sebesar 0,2 atau 1/5. Ya. Nah, di sisi lain berarti artinya apa? Artinya bahwa peluang terambilnya TBS matang pada pengambilan pertama P1M ya, kan kalau kita peluang terambil busuk 20%, berarti peluang terambil matang sisanya 0,8. Ya, 1 kurang 0,2 0,8. Ya, jadi di peluang pertama, di pengambilan pertama itu kemungkinan busuknya, kemungkinan kita mengambil busuk itu 20%, kemungkinan mengambil matang itu sebanyak 80%, itu pengambilan pertama. Nah, di pengambilan kedua, kan yang jadi pertanyaan pengambilan kedua, nih ada yang pertama, jika pada pengambilan 1 yang terambil itu TBS matang ya, P1M ya. Nah, karena yang di pengambilan pertama itu matang, sehingga jumlah yang busuk kan tetap 5. Tapi jumlah yang matang itu turun sekarang menjadi 19, bukan lagi 20. Inilah yang disebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Karena NS, NM, dan MB itu nilai bergantung pada pengambilan pertama. Ya. Nah, kalau pengambilan pertamanya matang, artinya jumlah yang matang berkurang sekarang. Tidak lagi 20, sekarang NM-nya 19. Dan NS-nya turun jadi 24 karena sudah terambil 1. Sehingga P, peluang di pengambilan kedua itu busuk adalah tetap rumusnya sama, NB per NS. Jumlah yang busuk dibagi jumlah ruang sampel. Tapi sekarang yang busuk tetap 5 karena yang pertama kan yang terambil matang. Tapi NS-nya sekarang 24. Ya. Sehingga peluang terambilnya busuk yang kedua naik jadi 0,21%. Yang artinya jika peluang terambil busuk 21%, maka peluang terambil yang matang itu kan sekitar 79% ya sisanya. Nah, tapi lain cerita kalau jika pengambilan pertama tadi yang terambil busuk P1B, sehingga sekarang kondisinya berubah, NB-nya sekarang yang 4. Karena pengambilan pertama tadi busuk, NM-nya 20. Ya, NM-nya 20, NS-nya tetap 24, kan berkurang 1, sehingga sekarang P2B ya, sehingga P2B-nya itu sekarang menjadi NB per NS. NB-nya 4 di sini. 4 kenapa? Karena kita menghitung jika pengambilan pertama tadi busuk. Ya, kalau jika pertamanya busuk, sehingga kan berarti sisa yang busuk tinggal 4. 4/24 atau 0,17 di sini. Itu tadi, inilah yang
disebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Artinya bahwa akan ada dua kemungkinan kan, karena pengambilan pertama pun juga ada dua kemungkinan gitu. Artinya di sini saling keterkaitan satu sama lain. Itu pengambilan kedua, nilai peluangnya itu bergantung pada pengambilan pertama tadi. Ya. Pengambilan pertama yang mana? Yang busuk atau yang tidak? Kalau pengambilan pertama matang, maka peluangnya 0,21. Kalau ternyata pengambilan kedua itu busuk, maka peluangnya jadi 0,17 di situ. Bedanya sekarang. Nah, dari data-data yang kita hasilkan ini tadi ya, ada data 0,2, 0,8 dan sebagainya. Jadi dari dua kali pengambilan tadi, maka kejadian yang mungkin itu apa saja? Jadi yang pertama, pengambilan pertama M matang dan pengambilan 2 matang. Jadi pengambilan pertama dan pengambilan kedua sama-sama matang. Sehingga peluang 1M dan 2M ya, jadi 1 matang dan 2 matang itu kan P1M dikalikan P2M. P1M itu 0,8 dapat dari sini di pengambilan pertama. Peluang pertama matang 0,8 kali 0,79. 0,79 kan dari 1 kurangi 0,21 dikali 0,632 atau 63%, kita akan mendapatkan kemungkinan kita akan mendapatkan di dua pengambilan itu matang dengan matang. Atau kemungkinan kedua, pengambilan pertama matang, pengambilan keduanya busuk. P1M 2B. Kita dapat sekitar 16%. Atau 1B 2M, artinya yang pertama kita ambil busuk, yang kedua matang. Nah, kita ambil saja P1B kan 0,2 dikalikan P2M. Ya, 2 yang matang. Kalau yang matang itu kan tadi berapa nih? 0,83. 0,83 ini dari sini. Ya, kalau sini sisanya kan karena kita mengambil P1B. 0,2, 0,3, 0,166. Yang terakhir itu adalah pengambilan kalau yang pertama busuk dan yang kedua juga busuk. P1B 2B 0,2 kali 0,17 di sini kan, karena ini P1B jalurnya ke sini. Jadi kita lihat saja. Jadi kalau pengambilan pertama 1M, kita lihat dari sini datanya 1M ini 0,8. Di sini jika pada pengambilan 1 dia adalah P1M, maka sisanya P2M ini kan PB, P2B kan 0,21, berarti P2M-nya 1 kurangi 0,21. Sehingga ini dari 4 data ini kalau dijumlah ya nilainya akan 100%. Jadi 100% kemungkinan itu akan dibagi 4 kemungkinan di sini dengan jadi bila Anda melakukan secara acak 2 kali ambil, maka tetap kemungkinan paling tinggi itu Anda akan mendapatkan dua-duanya matang, itu sekitar 63% kemungkinannya. Nah, untuk tugas minggu ini, tugasnya tolong diperhatikan di slide ini. Tugasnya ada di slide ini. Jadi misalkan di sini ada sebuah tumpukan kartu remi ya. Kartu remi itu ada 52 kartu. Kita ambil saja 4 kartu as ya. Ada 4 kartu as di remi itu kan. Sehingga akan ada 2 kartu as berwarna hitam. Kita simbolkan H, dan ada 2 kartu as berwarna merah. Kita simbolkan M. Nah, kini dari 4 kartu as tersebut ya, Anda diminta untuk mengambil secara acak ya, kartu yang tertutup Anda ambil secara acak satu demi satu. Jadi Anda ngambilnya 4 kali. Ya, Anda coba ambil 4 kali, satu persatu. Nah, tolong Anda jabarkan kira-kira berapa peluang Anda akan mengambil kartu. Jadi kartu yang terambil itu urutannya seperti ini. Pengambilan pertama Anda akan mendapatkan hitam. Pengambilan kedua Anda akan mendapatkan kartu berwarna merah. Pengambilan ketiga Anda mendapatkan kartu merah. Dan pengambilan keempat Anda mendapatkan kartu hitam. Atau kita simpulkan 1H, 2M, 3M, 4H. Ya. Karena kemungkinannya banyak. Bisa saja Anda hitam-hitam, merah-merah, merah-merah, hitam-hitam, dan sebagainya. Nah, tolong dijabarkan kira-kira berapa peluang Anda akan mendapatkan kira-kira urutan pengambilannya tuh pertama hitam, kedua merah, ketiga hitam. Tolong jabarkan jawaban Anda di link yang saya berikan di slide ini. Sekaligus silahkan Anda absen di slide itu. Demikian untuk kuliah saya minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.